Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya percaya apapun agama yang Baraya anut sekarang atau bahkan ateis sekalipun, dan dari suku apapun Baraya sekarang berasal, Baraya pasti pernah mendengar kisah tentang Adam dan Hawa. Dan Baraya juga pasti mengenal bahwa Adam dan Hawa mula-mula ada di sebuah tempat yang namanya Taman Eden atau Surga Eden. Surga yang sangat indah dengan atmosfer yang sangat bersih, sejuk, dan bau kasturi. Kemudian tanahnya begitu suburnya sehingga ditutupi oleh rerumputan, tumbuhan yang sangat indah, bunga-bunga, dan pohon-pohon yang berbuah dengan sangat lezat. Kemudian di sana ada sungai-sungai yang mengalir dengan sangat indahnya. Kemudian ada banyak hewan-hewan jinak yang berlalu lalang di sana, dan semua kriteria-kriteria keindahan itu ada di sana. Tetapi diceritakan bahwa Adam dan Hawa itu melakukan sebuah kejahatan sehingga dia harus terusir dari Taman Eden yang membahagiakan itu. Nah, para ilmuwan sampai sejauh ini mulai berpikir tentang di mana sebenarnya Taman Eden itu. Bahkan para ilmuwan yang tidak percaya pada Tuhan atau tidak percaya pada Adam dan Hawa itu masih tergelitik untuk mencari informasi sebenarnya di manakah Taman Eden yang dimaksud itu. Karena gini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi yang mempercayai kisah itu, ya selesai sampai di situ. Tetapi kemudian kalau orang-orang akademisi melihat ini sebagai bagian dari produk kebudayaan yang harus mereka pecahkan, bahwa walaupun kisah itu anggaplah keliru, tetapi inspirasi dari kisah itu pastilah bermula dari sebuah fakta. Karena sejauh yang diketahui adalah bahwa ketika kita berimajinasi atau kita menceritakan tentang sesuatu, maka pasti ada informasi dalam benak kita sebelumnya dulu tentang apa yang kita ceritakan atau apa yang kita imajinasikan. Kita bisa saja membayangkan tentang adanya hewan yang seperti Godzilla. Itu kan sebenarnya adalah hewan imajinasi. Tetapi partikel-partikel Godzilla itu sebenarnya tersusun dari banyak sekali hewan-hewan lain yang kita pahami dan kita ketahui. Jadi Godzilla itu sebenarnya bukan gambaran imajinasi kita belaka, tetapi merupakan gabungan dari banyak sekali informasi-informasi yang kita pahami terkait dengan makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Begitu. Nah, karena manusia tidak diizinkan untuk berimajinasi tentang sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, maka para ilmuwan pun berpikir kalau orang di zaman dulu menceritakan tentang Taman Eden yang seperti ini dan seperti itu, maka mereka pasti memiliki inspirasinya. Nah, tapi di mana inspirasi itu? Nah, inilah yang kemudian menjadi cukup membingungkan para ilmuwan. Karena begini Baraya, kalau kita misalkan melihat dalam referensi Alkitab, kita menemukan bahwa Taman Eden itu secara eksplisit merujuk pada satu tempat, di mana tempat itu dialiri oleh 4 sungai, yaitu Efrat, Tigris, Gihon, dan Pison. Nah, Efrat, Tigris, 2 di antara 4 sungai yang dimaksud itu sudah disebutkan dan ada, dan sampai sekarang diketahui di mana di Irak ada sungai Efrat dan ada sungai Tigris. Maka kalau misalkan sejarawan mau mengambil jalan pintas untuk memahami di mana sebenarnya Taman Eden, maka mereka tidak usah berpikir jauh-jauh selain dari Mesopotamia itu, karena sungai-sungainya ada di sana, kan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan dan menjadi masalah adalah diceritakan bahwa tanah itu sangat subur, tanah itu penuh dengan pohon-pohon berbuah dan berbunga, tanah itu penuh dengan hewan-hewan yang sangat jinak, dan udaranya sangat bersih dan sangat sejuk, dan seterusnya, yang itu tidak ditemukan pada gambaran apapun di wilayah Timur Tengah yang gersang itu. Bahkan di sekitaran Efrat, Tigris kita tidak menemukan ada tanah yang sesubur seperti yang diceritakan itu. Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang lebih membingungkannya lagi adalah kalau kita menjadikan sebagai Efrat, Tigris itu sebagai acuan tentang di mana Taman Eden itu berasal, maka kenapa kita harus mengabaikan Gihon dan Pison yang juga dicatat dalam naskah itu? Kan Efrat, Tigris sudah ditemukan, oke lah. Lalu kenapa Gihon dan Pisonnya kita abaikan? Dan luar biasanya sampai sejauh kita ketahui sekarang tidak pernah ditemukan ada 2 sungai lain selain Efrat, Tigris di wilayah Mesopotamia.
yang ditunjuk oleh para ilmuwan itu, dan bahkan tidak ada bekas sungai purba yang telah mengering di wilayah sekitaran situ. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan. Oke lah, kalau Efrat Tigrisnya ketemu, tetapi kriteria tentang sebuah tanah yang begitu indah, begitu subur, begitu makmur itu tidak ditemukan di sana. Inilah yang membingungkan. Kemudian para ilmuwan mulai menyelisik. Di catatan Alkitab itu disebutkan bahwa ada satu sungai besar yang kemudian bercabang menjadi Efrat dan Tigris. Dari situ para ilmuwan kemudian memahami bahwa ini jangan-jangan di hulu sungainya. Dan benarlah ditemukan di hulu sungai Efrat dan Tigris, itu ada di wilayah Turki atau Armenia sekarang, itu tanahnya relatif lebih subur dan tanahnya dataran tinggi. Tetapi tetap tidak menunjukkan bahwa itu adalah kriteria Taman Eden yang dituliskan dalam Alkitab atau kitab suci yang lain. Jadi di sana itu, misalkan di wilayah hulu sungai Armenia itu kisaran dataran tingginya saja itu curah hujannya hanya sekitar 200 sampai 800 mm setahun saja. Itu artinya apa? Kurang dari 1/10 curah hujan di Bogor. Yang karena itu maka dataran itu walaupun lebih sejuk dan tidak menjadi tandus seperti gurun pasir di sebelah selatannya, tetap tidak menunjukkan itu sebuah hutan belantara yang sangat indah dengan pohon-pohon yang sangat besar. Jadi itu pun bukan di situ. Nah, jadi di mana? Yang lebih membingungkannya lagi adalah kalau misalkan kita menggabungkan informasi atau kriteria tentang Gihon dan Pison, maka kita bingung. Coba, Gihon. Efrat Tigris sudah ketemu, oke, anggaplah di Mesopotamia. Tapi Gihon di situ disebutkan bahwa sungai Gihon itu mengitari tanah Kus. Tanah Kus itu di mana? Tidak ada di Mesopotamia. Tanah Kus itu adanya di Afrika, di Ethiopia sekarang. Jadi tanah yang melingkupi sekitar wilayah Yaman Selatan dengan wilayah Ethiopia. Jadi tanah itu sebenarnya dialiri bukan oleh sungai, tapi oleh Laut Merah. Jadi apakah kalau Efrat Tigris itu di Irak, lalu kemudian Gihonnya adalah Laut Merah yang dimaksud itu? Saya pikir juga terlalu berlebihan kalau menyebut Laut Merah itu adalah sungai gitu, sungai Gihon gitu. Walaupun secara geografis letaknya memang di situ, tetapi itu terlalu besar. Jadi Laut Merah itu walaupun kelihatan di petanya itu garis gitu kecil gitu ya, tapi kalau misalkan Baraya ada di satu tepiannya, Baraya tidak akan melihat tepian yang lain karena memang jaraknya sangat jauh. Dan saya yakin manusia praaksara atau manusia yang sangat lampau juga tidak akan mengidentifikasi Laut Merah itu sebagai sungai. Atau bahwa kalau misalkan di masa lampau itu bisa aja kecil, itu juga tidak, karena sejak dari ribuan tahun yang lalu memang ukuran Laut Merah tidak banyak berubah. Nah, cuman jadi membingungkan juga. Jadi Gihon itu di mana? Kalau Efrat Tigris di Mesopotamia, Gihon Pisonnya di mana? Gihonnya ada di atau mengitari tanah Kus yang itu ada di Ethiopia. Itu cukup membingungkan. Yang lebih membingungkannya lagi kalau misalkan Baraya baca Alkitab kemudian melihat karakteristik sungai Pison yang dimaksud di situ, yang disebutkan bahwa sungai Pison itu mengalir di sebuah wilayah dan membasahi sebuah tanah yang akhirnya menumbuhkan pohon-pohon damar. Apa yang membingungkan di situ adalah bahwa pohon damar itu tidak ditemukan di Timur Tengah di masa lampau, bahkan tidak ditemukan di Timur Tengah di masa modern. Pohon itu adanya di wilayah Nusantara. Jadi, apakah Gihon di Afrika, Pison di Indonesia, Efrat Tigris ada di Mesopotamia, dan kita menganggap bahwa itu semuanya adalah Taman Eden? Taman Eden, taman yang sebegitu besarnya. Nah, inilah yang membingungkan para ilmuwan. Jujur saja, sampai sejauh ini kita menemukan ada puluhan hipotesis terkait di mana sesungguhnya Efrat Tigris, Gihon, Pison itu. Mungkinkah sebenarnya tidak ada di keempat tempat yang dimaksud itu? Mungkinkah Efrat Tigris yang dimaksud itu bukan di situ, tetapi nama Efrat Tigris dinamai belakangan justru sesuai dengan cerita yang beredar terkait dengan Efrat Tigris, Gihon, Pison itu? Mungkinkah orang-orang Mesopotamia di zaman lampau ketika dia mendengar folklore atau cerita terkait dengan Adam dan Hawa yang di situ diusir dari sebuah taman yang ada Efrat dan Tigrisnya, kemudian menggelari sungai tempat tinggalnya itu sebagai Efrat dan Tigris? Bisa saja kan seperti itu.
Oke, dari sekian banyak hipotesis itu, mari kita merujuk pada salah satu hipotesis yang paling menarik, khususnya untuk orang Indonesia, yaitu bahwa Taman Eden itu pasti adanya di Nusantara. Kalau Baraya menganggap bahwa hipotesis ini berlebihan, atau hipotesis ini sebenarnya mengajukan kepada kita kebanggaan semu terkait dengan Nusantara sebagai awal mula peradaban, ya itu bisa jadi dilihat dalam perspektif itu. Tetapi harus diakui bersama bahwa cerita bahwa Taman Eden ada di wilayah tropis itu adalah hipotesis yang paling umum untuk orang-orang Kristen Eropa di abad pertengahan. Karena pikiran mereka adalah bahwa mereka selama ini sudah menjelajah wilayah-wilayah yang sangat luas. Mereka ada di Eropa dan ada di Timur Tengah. Mereka ada di tempat yang dingin dan ada yang di tempat yang panas. Tetapi mereka tidak pernah menemukan ada sebuah wilayah dengan kondisi geografis yang kurang lebih seperti digambarkan dalam Alkitab. Jadi mereka menduga kalaupun Taman Eden itu ada di bumi, maka mereka meyakini taman itu pasti ada di wilayah Khatulistiwa. Begitu, itu landasan dasarnya. Bahkan Christopher Columbus ketika dia pertama kali datang ke benua Amerika, ke wilayah yang sekarang dinamai dengan negara Columbia, di wilayah itu dia meyakini 100% bahwa disitulah ada Taman Eden itu. Dia yakin Taman Eden ada di sekitar itu. Kenapa? Karena dia melihat profil tanahnya. Profil tanah tropis itu sangat mirip dengan profil tanah yang diceritakan dalam Alkitab terkait dengan Taman Eden. Nah, ditambah lagi ada sebuah pikiran bahwa Adam dan Hawa itu pasti munculnya di situ, di taman yang sangat subur, yang sangat indah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian karena satu hal didepak keluar dari tanah yang subur itu, sehingga masuklah ke sebuah wilayah yang tidak terlalu subur, bahkan kering kerontang sama sekali sebagai hukuman. Jadi kalau misalkan dipikirkan orang yang hidup sejahtera melakukan kejahatan, dibuang ke tanah yang kering kerontang, itu kan masuk akal, itu kan sangat wajar. Nah, masalahnya berikutnya adalah di mana wilayah tropis yang dimaksud itu? Apakah di sekitaran wilayah India Selatan atau di sekitaran wilayah Afrika nun jauh di sana itu, dan lain sebagainya. Nah, pada perkembangan-perkembangan selanjutnya, cerita tentang Eden atau hipotesis tentang Eden ada di daerah tropis itu kemudian dilanjutkan bahwa Eden yang dimaksud kemungkinan besar ada di wilayah Nusantara. Orang yang mengemukakan hipotesis ini diantaranya adalah Pak Stephen Oppenheimer, yang bahkan bukunya cukup fenomenal sampai diterjemahkan pula di Indonesia. Judulnya itu adalah Eden from East. Jadi bahwa Taman Eden itu ada di sebelah timur. Di mana yang dia maksud? Ya wilayah sekitaran Nusantara ini. Ada dia menyebut beberapa wilayah di Nusantara, diantaranya adalah Papua, kemudian Sundaland dan sebagainya. Dia membuat sebuah penelitian tidak didasarkan pada kepercayaan. Jadi maksudnya dia akademisi, dia nggak percaya tentang cerita Adam dan Hawa dan sebagainya. Tapi dia percaya bahwa wilayah Nusantara ini adalah awal mula peradaban. Dan kalaupun ada orang yang telah menceritakan tentang Adam dan Hawa, kisah tentang Eden, tentang banjir besar dan lain sebagainya, maka itu pasti berasal dari Nusantara. Apa alasan beliau mengeluarkan pernyataan yang seperti ini? Adalah karena selain cerita-cerita yang tadi disebutkan bahwa profil Eden itu presisi dengan apa yang menjadi gambaran geografis wilayah Nusantara, beliau juga melihat bahwa secara linguistik dan secara DNA, orang-orang tertua memang ditemukannya di Nusantara. Dan ditambah lagi, ini hubungannya dengan bencana besar di masa lampau. Jadi kalau misalkan Baraya memperhatikan kisah tentang Nuh, dalam pikiran Oppenheimer itu sebenarnya adalah kisah tentang saksi mata yang melihat mencairnya es di kutub utara dan selatan sehingga membanjiri lautan, sehingga daratan antara wilayah Kalimantan dengan Jawa dengan Sumatera itu terendam air. Nah, orang yang awalnya di Sundaland itu yang melihat dengan mata kepala sendiri tentang banjir yang begitu besarnya, dan kemudian dia hanyut terbawa oleh perahu yang dibuatnya, dan kemudian dia terdampar di satu tempat dan seterusnya, bagi Oppenheimer itu adalah cerita yang berasal dari orang-orang Nusantara ketika melihat
zaman yang berubah, zaman yang melihat bahwa awalnya perkampungan, kota-kota yang tiba-tiba ditenggelamkan dan berubah menjadi lautan, Selat Malaka, Selat Karimata, dan lain sebagainya, Laut Jawa dan sebagainya. Di situ pusatnya. Bahasa dia melihat, DNA dia melihat, kemudian mitologi-mitologi dia melihat, dan seterusnya, dan ditambah lagi sebuah argumentasi yang sangat sederhana, bahwa belasan ribu tahun yang lalu, manusia-manusia praaksara itu akan sangat kesulitan dan tidak mungkin mengembangkan sebuah peradaban di wilayah yang dingin. Sekitar 15 ribuan tahun yang lalu, 13 ribu tahun yang lalu, sampai 11 ribu tahun yang lalu, dunia ini mengalami zaman es. Zaman di mana suhu rata-rata di bumi lebih rendah 15 derajat Celcius daripada di zaman sekarang. Jadi kalau misalkan baraya orang Bandung yang hidup 13.000 tahun yang lalu dan ada di sini, maka baraya akan menikmati suhu sekitar 15 derajat Celcius. Adem, sejuk, dan bisa bertahan hidup. Tapi kalau misalkan baraya tinggal di Korea 13.000 tahun yang lalu, suhu di sana bisa mencapai minus 10 derajat Celcius. Dan bayangkan kalau baraya adalah manusia praaksara yang tidak memiliki penghangat ruangan, tidak bisa bikin mantel dan lain sebagainya, kemudian harus hidup di sana. Bahkan ketika baraya bisa bertahan hidup, baraya tidak akan bisa menghasilkan peradaban yang signifikan. Karena itu Oppenheimer dan para ilmuwan yang lain berpikir bahwa hanya wilayah-wilayah tropis saja yang memungkinkan untuk menopang kelanjutan kehidupan manusia pada waktu itu. Dan kemudian ketika iklim berubah, ketika zaman es berakhir, lautan kemudian meninggi, orang-orang dari Nusantara ini tersebar, terdiaspora ke seluruh dunia, termasuk ke wilayah Mesopotamia, membawa cerita tentang Taman Eden, membawa cerita tentang manusia-manusia pertama, dan membawa cerita tentang banjir besar. Itu adalah hipotesis yang cukup menarik. Jadi Taman Eden bukan di Mesopotamia. Efrat dan Tigris itu adalah nama yang disematkan belakangan ketika orang-orang punya memori kolektif tentang apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau yang nenek moyang mereka identifikasi sebagai sungai-sungai itu. Nah, apakah begitu? Ya, sebenarnya ini menentang arus utama, karena sebenarnya tetap saja lebih mungkin menyebut Efrat dan Tigris itu di Timur Tengah dengan alasan-alasan misalkan bahwa wilayah-wilayah yang disebutkan dalam Alkitab secara spesifik menyebut itu ada di wilayah Timur Tengah. Jadi kalau misalkan melihat kitab Kejadiannya saja, ya mungkin bisa aja disebutkan dimanapun. Tetapi kalau secara keseluruhan Alkitab itu kan latarnya itu adalah kisah tentang orang-orang Timur Tengah. Jadi sampai sejauh ini teori ini masih dianggap sebagai teori pinggiran. Atau bagaimana dengan teori atau hipotesis lain yang menyebutkan bahwa Taman Eden itu ya di bumi ini secara keseluruhan. Makanya seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalkan karakteristik Gihon itu ada di Afrika, kemudian Pison itu ada di Nusantara, kemudian Efrat dan Tigrisnya ada di Mesopotamia, ya bisa aja bahwa dunia secara keseluruhan itu adalah Taman Eden yang dimaksud itu. Cuman kemudian kalau Taman Eden yang dimaksud itu memang sejak awal bumi, lalu bagaimana cerita bahwa Adam dan Hawa diturunkan atau dijatuhkan atau diusir keluar dari Taman Eden? Masa keluar dari bumi gitu ya? Nah, hipotesis ini kemudian juga dilengkapi dengan sebuah gagasan spiritual bahwa sebenarnya manusia tidak pernah keluar dari Taman Eden. Kita masih ada di Taman Eden. Kita hanya dikeluarkan dari kebahagiaan Taman Eden karena telah melakukan kesalahan tadi itu. Melakukan kesalahan yaitu mungkin dalam pikiran spiritual itu reproduksi. Dari reproduksi itulah kemudian beranak cucu dan akhirnya menghasilkan peradaban, yang peradaban itu menghancurkan bumi seperti yang kita ketahui sekarang. Jadi Eden itu bumi dan hancur gara-gara manusia. Itulah dosa manusia yang pertama itu dan kemudian berkelanjutan sampai sekarang. Makanya dosa awal itu ditanggung oleh generasi-generasi yang selanjutnya sampai sekarang kita gitu. Coba seandainya nenek moyang kita itu tidak melakukan dalam tanda kutip ya aktivitas seksual dan kemudian bereproduksi, mungkin ya Taman Eden ini selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi gara-gara kita melakukan dosa itu ya akhirnya berkelanjutan sampai sekarang dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Itu sekali lagi itu hipotesis. Saya ingin menjelaskan beberapa hipotesis di sini karena ada banyak baraya, ada puluhan hipotesis terkait dengan di mana sebenarnya Taman Eden itu. Ada bahkan yang menyebut bahwa Taman Eden itu ada di rongga bumi.
Jadi kalau misalkan Baraya nonton film Godzilla versus Kong yang kemarin itu, yang latarnya mengisahkan bahwa di rongga bumi, di inti bumi itu ada sebuah peradaban, karena memang di situ ada iklim, ada atmosfer, bahkan ada sumber matahari dan sumber energinya, maka itu juga sebenarnya adalah salah satu hipotesis tentang bahwa surga itu ada di sana dulu. Beberapa ilmuwan, beberapa sastrawan pernah menceritakan atau pernah berhipotesis seperti itu. Ada bahkan juga yang menyebut bahwa Taman Eden itu ada di kutub utara, ada yang menyebut di kutub selatan, ada yang menyebut itu adalah di Jordania, ada di mana-mana gitu. Banyak sekali hipotesis-hipotesis itu. Tapi coba bagaimana dengan hipotesis yang lain yang menyebut bahwa Taman Eden itu bukan ada di bumi, tapi di luar bumi. Saya kemarin membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang Muslim. Saya melihat itu seorang Muslim karena memang selain namanya Islami juga referensinya Quran dan Sunnah itu banyak sekali di situ. Dia berhipotesis bahwa sebenarnya surga Eden itu ada di planet yang lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena digambarkan bahwa surga itu ada di langit. Nah, langit itu dalam pikiran dia, langit ke-1 itu berarti adalah galaksi Bima Sakti. Berarti ada di planet Bima Sakti tetapi di luar bumi. Begitu pikirannya. Kalau Baraya melihat ini sebagai sesuatu yang receh gitu, setidaknya saya harus menjelaskan bahwa di tahun 80-an ini justru adalah salah satu teori alternatif paling booming. Ditandai dengan munculnya dua penulis yang cukup fenomenal pada waktu itu. Yang pertama itu adalah von Däniken. Dia itu adalah seorang yang menulis buku Chariot of God yang menjelaskan bahwa telah terbukti di seluruh dunia ada artefak, ada bukti, ada lukisan, ada peninggalan yang menunjukkan alien pernah datang ke bumi dan berinteraksi dengan manusia. Bahkan manusia itu menganggap mereka dewa-dewi. Bahkan manusia itu menganggap bahwa dewa-dewi itulah pencipta manusia. Jadi dalam pikiran von Däniken itu, jangan-jangan manusia ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan dalam arti Tuhan menurut orang masa lampau, yang sebenarnya Tuhan yang dimaksud itu adalah alien yang telah merekayasa mereka untuk menjadi ada gitu. Nah, bahkan hipotesis yang lebih kuat lagi dan lebih populer lagi kemudian diperkenalkan oleh Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin itu membayangkan tentang adanya planet nun jauh di sana yang dalam periode tertentu mendekat ke bumi sehingga makhluk-makhluk dari sana itu datang ke bumi untuk menambang sesuatu, menambang emas hitam atau apa yang semacam itu. Dan ketika mereka datang ke bumi, mereka merasa tidak bisa beradaptasi secara cepat dengan iklim dan atmosfer bumi. Karena itu mereka menciptakan rekayasa genetik, yaitu spesies mereka itu dikawinkan dengan spesies Homo erectus yang telah ada di bumi dan akhirnya menghasilkan ras manusia modern Homo sapiens seperti yang kita kenal sekarang. Nah, jadi teori ini menyangkal teori penciptaan ala agama samawi dan menyangkal teori Darwin sekaligus. Kan dalam teori Darwin manusia berevolusi, tapi kemudian ada yang disebut oleh Zecharia Sitchin sebagai missing link gitu kan, hilang. Jadi dari manusia kera ke manusia modern itu di mana hubungannya? Nggak ada hubungan turun-temurun itu, nggak pernah sampai sekarang ditemukan itu. Makhluk transisinya nggak pernah ditemukan dan sebagainya. Ini argumentasi dia gitu ya. Nah, jadi yang sebenarnya adalah Homo erectus dengan makhluk dari planet yang lain itu dikawin campurkan, kemudian menghasilkan spesies yang kemudian kita sebut sebagai spesies manusia. Maka spesies manusia pertama yaitu Adam dan Hawa itu ditempatkan di planet sana itu, tapi disesuaikan situasi kondisinya dengan bumi sedemikian sehingga akhirnya manusia-manusia itu bisa dikembangbiakan di bumi. Tapi kemudian entah bagaimana ceritanya, spesies-spesies alien yang menjadi Tuhan kita itu mengalami kehancuran atau kepunahan atau apa dan sebagainya, sehingga tersisalah makhluk hidup yang namanya manusia yang bertahan di bumi sampai sekarang gitu. Jadi kita adalah hasil kawin campur antara alien dengan manusia purba gitu. Dan Edennya itu berasal dari planet yang lain yang kemudian dikenal sebagai planet X atau planet Nibiru gitu, dan makhluk yang dimaksud itu disebut sebagai Anunnaki dan seterusnya dan seterusnya. Saya bilang ini adalah teori yang cukup populer atau hipotesis yang cukup menggelitik karena bahkan ketika saya tadi mengatakan itu adalah teori yang booming tahun 80-an, sampai sekarang teori itu masih dipakai. Film Marvel itu
film Marvel khususnya pada bagian Celestial, Eternal dan sebagainya itu terinspirasi dari kisah dari Zakaria Sitchin dalam memahami Taman Eden dan Adam dan Hawa itu. Begitu. Makanya Baraya nonton Avenger, nah itu Baraya itu nonton itu sebenarnya adalah hipotesis tentang Adam dan Hawa dan hipotesis tentang Eden gitu. Dan wah, tapi tetap aja itu mah lucu, gak ada teori-teorinya, itu mah cuman imajinasi aja, cocok logi aja. Oke, tapi juga ada ilmuwan juga yang menyebut ini ilmuwan ya, Baraya dokter spesialis pula. Dokter spesialis pula ini membuat sebuah buku kemarin itu judulnya judulnya saya lupa, tapi isinya adalah menceritakan bahwa manusia ini sebenarnya adalah alien dan bumi ini sebenarnya adalah planet yang tidak diperuntukkan untuk manusia, tapi hanya untuk buangan, hanya untuk penjara saja. Dokter yang dimaksud itu namanya adalah Ellie Silper, yang di beberapa episode juga pernah saya jelaskan di masa lampau. Dia itu dokter spesialis dan dia melihat bahwa tubuh manusia itu secara genetik tidak berkesesuaian dengan iklim di bumi. Misalkan kulit yang terlalu rentan terhadap sinar ultraviolet di bumi, kemudian sakit punggung, kemudian betapa sulitnya melahirkan. Manusia itu kan sulit melahirkan, sampai dalam kondisi alamiah itu bisa berdampak terhadap kematian ibu kan sebenarnya dalam hal ini. Jadi kok bisa manusia yang sangat berisiko terhadap reproduksi justru bisa bertahan? Karena sebenarnya manusia itu bukan lahir di sini, bukan berevolusi di sini, tapi berasal dari planet yang lain. Cuman planet itu kemudian ada sebuah peraturan yang dilanggar, nah kemudian orang-orangnya dibuang ke sini, si pelanggarnya dibuang ke sini. Dan setelah pelanggarnya dibuang ke sini itu ya akhirnya beranak pinak menjadilah kita sekarang gitu. Ini bisa diartikan bahwa Adam dan Hawa ada di sebuah taman yang namanya Taman Eden atau planet Eden, dan dia melakukan kesalahan, sejumlah kesalahan, kemudian dibuang, diturunkan atau diusir ke bumi sehingga beranak pinak seperti sekarang. Iya, bagaimana menurut Baraya, di manakah Taman Eden yang sesungguhnya? Kalau misalkan yang orang-orang Islam, sebenarnya mereka lebih cenderung ini menganggap sebagai sesuatu yang spiritual atau mistik gitu. Sesuatu yang di luar nalar, di luar logika manusia. Jadi, kalaupun memang ada Taman Eden, seperti yang dijelaskan dalam Ibnu Katsir, yaitu ada di langit, ada di tempat yang gaib, ada di luar sana, di luar jangkauan kita, dan bukan ada di bumi ya. Walaupun ada beberapa muslim yang menyebut bahwa itu surganya adalah surga di bumi, karena ada ujiannya, kemudian ada hukumannya, kemudian ada pohon terlarangnya. Kan itu nggak mungkin kalau misalkan sekelas surga itu karakteristiknya seperti itu, kan nggak mungkin. Jadi ada segelintir kaum muslimin yang menyebut bahwa Eden itu ya di bumi, tetapi Muslim arus utama menganggap bahwa Eden itu ada di surga, di langit yang tidak terjangkau, gaib, itu tidak dicapai oleh logika manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Baraya setuju yang mana tentang Taman Eden ini? Saya persilahkan Baraya untuk kembali berpikir sendiri-sendiri, karena biasanya saya memang tidak menyimpulkan akhir video. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.